Oke, bagi kalian yang mau minta video Repasta kalau ada mode chipnya atau chip CFB-nya, ini jawaban dari Mas. Hips, pada nungguin ya. Jadi sebenarnya gini bro, Mas Sur mau ngomong ke kalian kalau misalnya Mas Sur sebenarnya mau nge-share untuk video edukasi tentang cara bongkar dan cara pasang untuk beberapa series Nintendo Switch ya. Tapi Mas Sur nge-share-nya untuk ilmunya nggak 100% ya. Ini untuk yang self-vlog, kenapa Mas Sur pakai masker? Mas Sur sekarang lagi pilek bro, jadi suaranya juga mungkin agak agak beda. Jadi sebenarnya Mas Sur cuma mau ngomong kalau misalnya Mas Sur nggak akan nge-share tutorial bongkar dan pasang atau repasta, lebih tepatnya ketika konsolnya ada CPU-nya ya. Jadi itu adalah seninya kenapa kalian harus membutuhkan tukang servis atau teknisi yang lebih paham tentang Nintendo Switch yang sudah dimodif ya, terutama seperti itu. Karena apa? Karena Mas Sur lebih menjaga ke teman-teman rekan sejawat teknisi Switch tentunya, biar kalian tetap menggunakan jasa mereka ya, kayak gitu. Kenapa? Soalnya sedikit pengalaman aja bro, Mas Sur pernah nih, ini konsol Mas Sur yang pertama kali mencoba untuk di CFW-in sendiri. Jadi Mas Sur ini namanya orang penasaran ya, Mas Sur kan coba-coba sendiri CFW-in. Dan ya seperti yang kalian tahu, konsol ini rusak bro. Jadi Mas Sur ini dulu beli V2 karena parent lock, cuman bisa dipakai sehari, itu cuman bisa dipakai 1 jam. Jadi ada keinginan Mas Sur untuk bongkar konsolnya terus ditanam chip seperti yang ada di video-video YouTube. Ternyata ya gagal bro. Jadi dengan harga 1.300.000 ini sebagai pengalaman Mas Sur kalau Mas Sur pernah gagal nih di awal-awal merintis untuk servis-servisan ya. Jadi sebenarnya perjalanan Mas Sur ini nggak selamanya mulus ya. Jadi pernah ya itu tadi hampir rugi sekitar 1.500.000. Kok 1.500.000 Mas Sur? Karena dulu itu Mas Sur belinya 1.3, tapi kan perintilannya untuk mau CFB kan banyak nih, kita harus beli solder, beli timah, beli flux. Ternyata pas dapat info dari temen ada beberapa timah sama flux itu yang bagusnya harus pakai apa dan merek apa kayak gitu ya. Ternyata merek itu juga menentukan bro, ternyata untuk pekerjaan kita solder-solder seperti itu. Jadi ya udah, konsolnya mati. Terus pernah Mas Sur bawa ke tukang servis ya, ke tukang servis TEC atau di Siola. Kalau misalnya kalian warga Surabaya nggak itu lagi ya, nggak familiar ya sama namanya Siola atau TEC itu. Jadi Mas Sur pernah bawa ke sana nih ceritanya. Mas Sur bawa ke sana, tanya nih untuk servisnya kena berapa, karena untuk model kapasitor yang CMD-nya itu lepasnya itu nggak tanggung-tanggung bro, langsung lepas 6 loh bro, 6 banyak itu bro. Jadi ya mau nggak mau Mas Sur tanya lah untuk biaya servisnya berapa. Dan di situ ya namanya harga toko ya, mereka ngejudge-nya langsung tinggi bro, harganya sekitar kalau nggak salah waktu itu tuh mintanya 800.000. Nah shock lah Mas Sur, soalnya kan pengennya murah CFW sendiri, ternyata malah habis banyak. Dan itu pun Mas Sur oke lah coba taruh dulu di sana ya. Jadi ini sekilas cerita balik dari konsolnya Mas Sur. Jadi Mas Sur oke lah taruh dulu. Terus pas malam itu sekitar jam 7 jam 8 malam itu Mas Sur tanya ke istri ya, yang gimana ya kalau kita bayar 800 tapi tetap rusak. Kan namanya elektronik kan biasanya kalau sudah rusaknya berat itu agak sulit lagi nih, untuk biasanya lifetime-nya agak lama kayak gitu ya. Jadi Mas Sur berpikir apa nggak usah aja ya 800, sayang yang nambah dikit aja kita sudah dapat Switch V1 atau V2 type only lagi yang bekas ya. Aku berpikirnya di situ bro. Jadi ya mau nggak mau ya direlakan dulu, ambil besoknya. Cuman yang nggak enaknya di servisan BTC di TEC itu
konsol Masur ini ninggal sehari ya, ninggal sehari ini kalian tahu, padahal nggak diapa-apain sama masnya, cuman dikasih plastik doang seperti ini tadi, dan kalian tahu Masur harus bayar berapa untuk jasa menginapnya? 50.000 bro. Ya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas ya, mau gimana ya, soalnya kan konsolnya itu lu nggak diapa-apain sama customernya, kok sama customernya, sama teknisinya itu belum diapa-apain. Ya mau nggak mau ya kasihlah 50.000, ibaratnya jasa nginepnya konsol ini ke TIC Siola itu 50.000 ya. Sebenarnya ikhlas ya ikhlas ya, tapi udah lupakanlah ya, udah kejadiannya juga sudah tahun lalu, tahun 2024 atau 2023 akhir kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya Masur pernah gagal, dan kalian kalau misalnya pengen mencoba, kalau misalnya duit kalian banyak is oke, tapi kalau misalnya duit kalian nggak banyak ya mau nggak mau kalian harus ke tukang servis ya, kayak gitu. Sebenarnya seninya di situ, kalian nggak bisa nih ada yang lebih ahli ya, kalian menuju ke yang lebih ahli itu. Jadi jangan sok-sokan mentang-mentang bisa bongkar bisa pasang, tapi kalau misalnya ada solderan itu beberapa orang ada yang angkat tangan bro. Soalnya kadang ada yang nggak tahu, oh ini harus disolder kemana nih, ini harus ke solder kemana nih, kayak gitu ya. Jadi video ini mengingatkan kalau Masur nggak akan ngasih video tutorial tentang kalau misalnya konsol kalian sudah CFB dan mau repasta ya. Jadi itu anggaplah sebagai rasa terima kasih kalian ke teknisi atau ke Masur misalnya untuk servis ke mereka, kayak gitu ya. Jadi Masur nggak bakalan ngasih konsol tutorial bongkar konsol apalagi repasta saat ada chipnya di situ, kecuali kalau misalnya kalian pengguna OFB ya. Masur sudah pernah share kayak gitulah ya, gitu bro. Jadi uh, kita saling menghargai aja, justru seninya di situ. Kita pernah melakukan suatu kegagalan dan itu akan buat kita lebih bagus ke depannya, kayak gitu. Sekarang Masur lihat, dulu cuman bisa V1 V2, beberapa orang tanya, mas seri switch lain bisa nggak gitu, misalnya LED misalnya OLED kayak gitu. Dan Masur mencobalah seri LED kayak gitu. Di seri LED sebenarnya Masur agak takut nih, takut kejadian yang waktu itu Masur alamin kejadian lagi di konsol orang. Ternyata alhamdulillah berhasil, dan pernah coba yang di OLED ternyata juga berhasil alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini semua varian switch Masur bisa CFB-in ya, kayak gitu. Dan untuk kalian kalau misalnya mau servis udah nggak perlu lagi ragu bro sama Masur ya. Mungkin Masur memang ya seperti ini nih, belum punya counter bro, cuman modal di kamar aja. Yang penting partnya yang Masur punya lengkap nih. Misalnya kalian bisa lihat di kamera ini, Masur ngomong-ngomong panjang nggak apa-apa ya, yang penting kalian jadi bisa kalian lihat di kamera, Masur sampai beli soldernya loh yang bagus ini bro. Ini solder yang ada solder stationnya. Terus Masur beli apa lagi ya, beli ini barang yang salah satu mahal yang Masur punya nih. Ini namanya mikroskop digital. Mikroskop digital ini juga lumayan harganya bro, sekitar 800.000. Kalau yang solder tadi sekitar 400.000. Jadi sudah berapa tadi? Sekitar 1.200.000 ya. Sebenarnya makanya kenapa jasa di Masur kadang 11-12 sama mereka. Sebenarnya Masur ini ngambil untungnya ya mungkin di bawah mereka sedikit, cuman ya setidaknya biar kalian ada opsi lah ya. Maksudnya untuk warga Surabaya atau orang luar kota, luar pulau misalnya, kalau misalnya di kota kalian jauh dari tempat servis, mending kirim aja nggak apa-apa. Jadi Masur terima pengiriman via JNE, JNT biasanya aman. Yang penting kalian trust ke Masur, aku juga trust ke kalian. Kalau misalnya kalian sudah transfer untuk jasa servisnya, pasti Masur akan kirim balik konsol kalian. Jadi nggak ada ya namanya Masur itu nilep konsol kalian. Karena apa ya, sebenarnya Masur pengen untuk jasa servis ini bisa long lasting ya. Jadi misalnya kalian datang ke Masur kedua kali, ketiga kali, yang penting kalian puas ya bro, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu saja. Maaf kalau misalnya videonya kepanjangan, mungkin sekitar 10 menit ya. Ini yang
penting sebenarnya Masur pengen akhir-akhir ini mau nge-live nih bro di TikTok. Bagus nggak ya kira-kira ya? Jadi mau nge-live tentang gameplay yang sering Masur mainin. Terus sebenarnya Masur saat ini lagi main di S7 nih, belum tamat-tamat. Kenapa belum tamat ya? Bisa kalian lihat sendiri, setiap hari Masur setiap malam nyervis konsol orang. Ya alhamdulillah duitnya ada, tapi waktu untuk main gamenya sekarang nggak ada. Seperti itu saja. Terima kasih telah menonton video ini, mungkin sekitar 10 menit lebih, tapi untuk mengedukasi kalian seninya di situ. Jadi hargailah orang-orang yang telah lebih unggul atau lebih tahu tentang bongkarnya Switch, biar kalian konsolnya nggak makin parah rusaknya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya bro. Ciao.